Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah, bunda, dan anandaku semuanya yang sehat-sehat selalu, yang semangat. Berjumpa lagi dengan Paki di hari Selasa 19 Januari 2021 ini. Semoga ayah, bunda, dan anandaku semuanya tidak bosan-bosan dan tetap semangat belajar untuk mencapai ilmu yang bermanfaat. Dan Paki berdoa, semoga ayah, bunda, dan anandaku semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap memperoleh kesehatan sehingga dapat melaksanakan pembelajaran, dapat mendampingi pembelajaran ananda semuanya dengan keadaan yang selalu sehat. Anak-anakku yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berjumpa lagi dengan Paki di hari Selasa ini. Sebelum kita memulai pelajaran, maka marilah kita berdoa dulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biar diberi ilmu yang bermanfaat, biar diberi kesehatan selalu, dan biar diberi ilmunya bermanfaat bagi siapapun. Dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pertemuan ini marilah kita belajar tentang panas dan perpindahannya. Dalam buku tema 6, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah sampai ke pembelajaran 3. Marilah anak-anak semuanya membuka buku siswa halaman 91. Perhatikan gambar di atas dengan saksama. Gambar tersebut menunjukkan kegiatan nelayan setelah pulang dari melaut. Mereka biasanya pergi secara berkelompok pada malam hari dan pulang keesokan harinya. Mereka menerapkan prinsip perpindahan panas secara konveksi, yaitu para nelayan memanfaatkan angin darat dan angin laut. Apakah itu angin darat? Angin darat yaitu angin yang bertiup dari darat ke laut, maka dimanfaatkan oleh para nelayan untuk berangkat menangkap ikan ke tengah lautan. Dan apakah itu angin laut? Angin laut yaitu bertiup dari laut menuju ke daratan. Begitu pula dimanfaatkan oleh para nelayan untuk pulang melaut dengan membawa ikan hasil tangkapannya untuk menuju ke pantai. Demikianlah tentang angin darat dan angin laut. Untuk selanjutnya, berikut ini kisah kehidupan nelayan pemburu paus. Desa Lamalera, Kecamatan Wulandani, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu desa nelayan
tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan mereka. Laut adalah ibu yang memberikan kehidupan sejak zaman nenek moyang mereka. Dari hasil laut, masyarakat di desa ini telah berhasil mengirimkan anak-anak mereka untuk bersekolah dan pada akhirnya bekerja. Di samping ini adalah peta Pulau Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masyarakat nelayan di Desa Lamalera memiliki tradisi berburu paus yang telah diturunkan bertahun-tahun oleh nenek moyang mereka, Tidak sembarang paus yang mereka buru, hanya paus yang sudah tua saja yang mereka buru. Jika mereka menemukan paus muda, masyarakat nelayan di desa ini akan mengembalikannya ke laut lepas. Mereka pun bersepakat secara adat bahwa dalam setahun tidak boleh lebih dari 15 paus yang mereka buru. Dengan demikian, mereka tetap menjaga agar paus tidak punah. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah SWT, untuk berburu paus, para nelayan melakukan pemantauan dari bibir pantai dan dari atas bukit. Ada beberapa orang yang senantiasa berada di bukit itu untuk memantau, sambil melakukan kegiatan lainnya seperti memperbaiki jala. Saya ulangi, seperti memperbaiki jala, menganyam atap perahu dari daun lontar, memasak, atau membaca buku. Jika mereka melihat paus, mereka akan berteriak "Balio", yang berarti paus. Teriakan itu membuat para nelayan yang berada di bibir pantai segera bersiap melaut. Mereka akan mengirimkan sebuah perahu untuk mengamati jenis dan umur paus. Jika mereka melihat paus itu layak ditangkap, mereka akan memanggil perahu-perahu lain untuk mendekat. Anak-anakku yang telah dirahmati oleh Allah SWT, daging dan minyak paus yang berhasil ditangkap kemudian akan dibagi ke seluruh warga desa. Pembagian diutamakan bagi janda dan yatim piatu, baru kemudian kepada penangkap paus, pemilik perahu, lalu kepada masyarakat lainnya. Daging dan ikan paus ini dapat ditukar dengan jagung, ubi-ubian, buah-buahan, dan sayur-sayuran dari masyarakat pegunungan. Kegiatan barter ini dilakukan di pasar Waladoni, sekitar 3 km dari Lamalera. Demikianlah kisah kehidupan nelayan pemburu paus. Maka bagi para nelayan memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga kelestarian laut supaya lautnya tidak tercemar. Baiklah anak-anak, untuk berikutnya anak-anak simak di buku siswa halaman 100 tentang hak dan kewajiban.
Kewajiban warga negara Indonesia. Setiap warga negara di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang tidak terpisahkan. Ada hak, maka di sana juga ada kewajiban. Sebagai warga negara Republik Indonesia, hak dan kewajiban warga negaranya diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang termasuk dalam hak warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945. Antara lain adalah sebagai berikut. 1. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Pasal 27 ayat 1. 2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2. 3. Setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1. 4. Setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28. 5. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Pasal 29 ayat 2. 6. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pasal 31 ayat 1. 7. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Pasal 30 ayat 1. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut ini merupakan kewajiban warga negara Republik Indonesia. Kalau tadi hak, sekarang kewajibannya. Selain mengetahui hak warga negara, kita pun harus tahu tentang kewajiban kita sebagai warga negara. Ada kewajiban yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab karena menyangkut hak orang lain. Ada juga kewajiban yang bersifat pribadi. Berikut adalah beberapa contoh kewajiban warga negara Indonesia. Jadi untuk ini adalah kewajibannya. 1. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah Pemda. Pasal 23A. 2. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pasal 27 ayat 1. 3. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Pasal 30 ayat 1. 4. Setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.
5. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Yang terakhir adalah 6. Setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Begitulah anak-anak tentang kewajiban warga negara Indonesia atau tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Semoga semua materi yang sudah disampaikan oleh Pak Ki di hari Selasa 19 Januari 2021 ini bisa bermanfaat bagi anak-anak dan juga bisa menjadi ilmu yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Untuk itu anak-anak, bila ada kurangnya Pak Ki mohon maaf, dan masih ada pertemuan berikutnya. Maka dari itu kita akhiri sampai di sini dulu. Sebelum kita akhiri dari materi ini, anak-anak punya tugas untuk menjawab soal. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Jadi soal ditulis di dalam buku tulis sekaligus jawabannya. Begitulah anak-anak tugas yang harus dilaksanakan oleh anak-anak supaya anak-anak lebih banyak memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Marilah pembelajaran sekarang atau pembelajaran di hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.